Pada hari yang menentukan itu, cuaca di kota Weinan sangat buruk. Langit dipenuhi awan gelap, dan kilat menyambar dengan terang. Orang-orang yang melintas merasa ketakutan ketika mendengar pengumuman dari pengeras suara, bahwa toko ponsel Galaxy akan ditutup dan semua smartphone dijual dengan harga diskon. Di saat yang sama, pemilik toko sedang duduk di dalam, berharap dapat menjual setidaknya satu barang hari ini. Dengan santai, Lee Xinghe duduk sambil makan semangka, mengeluh karena belum berhasil menjual satu pun ponsel bulan ini. Rasa khawatir muncul saat berita televisi menayangkan bahwa gadis-gadis mulai menghilang di kota itu, membuat Lee Xinghe menduga ada maniak berkeliaran. Mendengar bahwa Biro Investigasi menyarankan para gadis untuk tidak keluar malam, Lee Xinghe segera memutuskan untuk menelepon kekasihnya, Wang Wei, untuk memperingatkannya. Saat menelpon dan bertanya dengan senyum apakah Wang Wei sedang bekerja, reaksi dari Wang Wei mengejutkan, permintaan untuk putus hubungan. Tubuh seakan membeku mendengar ucapan itu. Tuduhan bahwa selama 3 tahun terakhir tidak menghasilkan 1 sen pun dari toko menjadi alasan utama perpisahan. Permohonan agar diberi waktu untuk mendapatkan uang demi membeli rumah tidak menggoyahkan pendirian. Permintaan agar saling melupakan menjadi penutup dari hubungan mereka. Dalam keputusasaan, permohonan agar Wang Wei mendengarkan ditanggapi dengan panggilan terputus dan pesan operator bahwa nomor tujuan berada di luar jangkauan. Kedua tangan terkulai, tubuh membeku, tatapan kosong tertuju keluar jendela toko. Hujan masih turun di jalanan metropolis modern itu. Kilat terang menyambar, menambah duka yang menghimpit dada. Tubuh gemetar oleh amarah, ponsel diremas kuat-kuat, lalu ucapan ancaman bahwa Wang Wei akan menyesali keputusannya diucapkan penuh emosi. Langkah kaki membawa keluar ruangan, lalu teriakan pada langit disertai sumpah bahwa dalam 3 tahun akan menjadi kaya raya hingga mampu membeli segalanya. Jika gagal, biarlah petir menyambar. Alam semesta mendengar, dan dalam sekejap petir benar-benar menyambar tubuh Lee Xinghe. Saat jatuh ke tanah, muncul kesadaran bahwa bahkan Tuhan pun tidak mempercayainya. Pertanyaan tentang takdir untuk hidup melarat dan sendiri selamanya menyelinap ke dalam hati. Ketakutan memuncak saat sosok di belakang bertanya, apa salahnya menjadi lajang, dan menyarankan untuk mencari istri. Dengan tubuh gemetar, Lee Xinghe bangkit dan menoleh untuk melihat siapa yang bicara. Pertanyaan keras dilontarkan tentang identitas dan maksud kedatangan sosok itu. Kejutan datang saat cahaya terang memenuhi ruangan, dan seorang pria misterius berwujud dewa muncul. Seorang lelaki tua berambut abu-abu panjang memperkenalkan diri sebagai dewa petir abadi, dan bertanya mengapa Lee Xinghe berani memanggilnya. Keterkejutan muncul karena selama ini bayangan tentang dewa petir selalu tertuju pada Thor, bukan sosok tua di hadapannya. Kekesalan muncul saat lelaki tua itu ditanya apa yang dilakukannya di dalam toko ponsel. Dewa petir tersenyum puas, pipi memerah, lalu meminta untuk ditunjukkan ponsel karena miliknya baru saja rusak. Sikap berubah saat sadar bahwa di hadapannya ada calon pelanggan. Dengan ramah, ajakan masuk ke dalam toko disampaikan. Tangan mengepal, semangat untuk tidak melewatkan kesempatan menjual ponsel di tengah usaha yang hampir bangkrut membara. Model terbaru diperlihatkan lengkap dengan keunggulan dan penawaran diskon pribadi. Namun, ekspresi kebingungan tampak dari wajah dewa petir. Benda di tangannya dianggap bukan ponsel karena terbiasa dengan alat lain. Dalam kemarahan, ponsel tua dikeluarkan, dan seruan keras menyudutkan Lee Xinghe atas dugaan penipuan. Ketakjuban melanda saat melihat ponsel tua tersebut. Jenis yang hanya bisa ditemukan di museum dari tahun 90-an. Dengan sikap acuh, Dewa Petir menyatakan masih ada urusan dan berjanji akan membeli ponsel itu lain waktu. Kabut menjadi jejak kepergian sang kakek misterius, menyisakan kebingungan apakah benar sosok itu memiliki kekuatan gaib. Tatapan tertuju ke etalase toko, di mana terlihat setengah dari ponsel yang ada telah hancur akibat sambaran petir, tanpa ada pembayaran. Tubuh terlonjak saat suara notifikasi ponsel terdengar. Harapan bahwa Wang Wei berubah pikiran pupus saat layar menampilkan aplikasi aneh bernama Heavenly List. Ketertarikan muncul untuk menelusuri aplikasi misterius itu. Pandangan penuh rasa takut tertuju ke perintah dari Dian Mu yang menyatakan siapapun yang menemukan informasi tentang Lei Gong, dewa petir yang kabur dari langit, akan mendapatkan 2000 poin kebajikan. Komentar dari anggota lain yang misterius dibaca satu persatu. Terlintas pikiran bahwa ini mungkin hanya forum penggemar Journey to the West versi kocak. Keyakinan bahwa pria gila yang menyebut dirinya dewa adalah benar-benar makhluk mitos masih sulit dipercaya. Ketika komentar bahwa tokonya disambar petir diposting, respon cepat datang dari Dian Mu, pemimpin grup. Pertanyaan dilontarkan apakah Lee Xinghe melihat sang dewa petir dan kemana arahnya. Jawaban yang diberikan bahwa sang dewa benar-benar datang dan bahkan merusak toko disambut dengan tawaran untuk membuka toko ponsel di dunia mereka sebagai kompensasi. Nama Lei Gong disebut sebagai tiran abadi yang agung. Keterkejutan semakin besar ketika gadis itu benar-benar memberinya 2000 poin kebajikan sebagai imbalan atas informasi yang telah disampaikan. Pertanyaan muncul tentang apa yang bisa dibeli dengan poin tersebut, dan rasa terkejut bertambah saat, atas saran dari gadis itu, toko dibuka dan berbagai barang sihir muncul di dalamnya. Pil ajaib seperti Great Return yang dapat memulihkan mana seketika, dan sufu dan yang bisa memutihkan kulit dan meremajakan, menjadi bagian dari koleksi yang ditawarkan,
meski tidak terjangkau oleh pengunjung itu. Ponsel juga tersedia di toko itu. Satu unit bekas dibanderol seharga 100.000 poin, sementara versi rekondisi dihargai hingga 800.000 poin. Kekagetan muncul saat melihat betapa mahalnya model ponsel antik di dunia itu. Dalam bayangan, ada harapan besar untuk menghasilkan kekayaan dari barang-barang pribadi yang dibawa. Di antara semua barang, satu-satunya yang dapat dibeli adalah pil emas yang dapat meningkatkan kekuatan secara instan dan dihargai tepat 2.000 poin. Keputusan pun dibuat untuk membelinya dan mencobanya. Konfirmasi pembelian dilakukan melalui aplikasi. Sensasi aneh mulai terasa. Tangan mulai mati rasa, dan ponsel bergetar hebat. Pil emas itu muncul secara fisik di telapak tangan, mengejutkan karena kenyataan bahwa obat misterius itu benar-benar bisa dibeli. Aroma aneh seperti kandang babi menyeruak, membuat rasa curiga muncul. Bau dari pil emas itu begitu menyengat hingga memicu refleks muntah. Ketahanan tidak cukup untuk menahannya. Namun, keheranan bertambah saat menyadari bahwa hanya dengan mencium aromanya, kondisi kesehatan langsung membaik. Tatapan penuh rasa ingin tahu diarahkan pada pil tersebut. Keyakinan mulai muncul bahwa pil itu benar-benar memiliki kekuatan ajaib karena tubuh terasa lebih bertenaga. Mimpi-mimpi mulai bermunculan, menjadi dewa, memiliki istri, membeli mobil dan apartemen, serta meraih puncak kehidupan. Batuk kecil menyadarkan kembali, dan pengakuan muncul bahwa semua itu terlalu muluk untuk saat ini. Adegan berganti memperlihatkan beberapa preman dengan tubuh penuh luka mulai berbicara tentang rencana jahat mereka. Nama pemimpin perusahaan asuransi disebut sebagai target yang sering melewati jalan tersebut, dan mereka sedang menunggu untuk menculiknya. Ingatan tentang hadiah 100.000 yuan bagi siapapun yang menangkap para penjahat itu kembali muncul. Tatapan tajam diberikan kepada para preman, dan kesadaran akan bahaya menghadapi mereka muncul. Namun, tekad untuk mengejar kekayaan dan risiko yang telah melekat sejak dahulu mendorong untuk melanjutkan langkah. Sembunyi di balik sudut, pengamatan dilakukan terhadap kelompok preman yang mengenakan pakaian compang-camping. Rencana muncul untuk memotret aksi mereka saat menyerang gadis dan mengirimkannya ke polisi demi hadiah. Salah satu preman menenangkan rekannya dan mengaku telah menguntit gadis itu selama seminggu. Ancaman kekerasan dilontarkan jika sang gadis tidak muncul hari itu. Wajah-wajah penuh niat jahat berubah menjadi senyuman keji saat seorang gadis berambut panjang ungu akhirnya lewat di depan mereka. Serangan segera dilancarkan disertai pertanyaan kemana gadis itu akan pergi malam-malam sendirian. Teriakan meminta agar mereka menjauh menggema. Ancaman bahwa polisi akan dipanggil muncul dari mulut gadis yang ketakutan. Suara itu membuat ingatan tentang masa kuliah kembali, gadis yang diakui sebagai wanita cantik dan jenius. Keraguan muncul karena sudah 3 tahun tak berjumpa. Peringatan bahwa petugas keamanan pribadi akan segera tiba diabaikan oleh para penjahat, yang mengaku telah memantau dan yakin bahwa gadis itu tidak memiliki pengawal. Salah satu dari mereka menarik lengan gadis itu dan menantangnya untuk berteriak agar bisa melihat pengawalnya. Keterkejutan menyelimuti mereka saat seseorang benar-benar muncul di kejauhan. Pendekatan dilakukan dan sapaan kepada Nona Yuan Qiu disampaikan. Sikap pura-pura sebagai pengawal pribadi diperankan, disertai permintaan maaf karena datang terlambat. Penolakan dari sang gadis untuk melibatkan orang asing disampaikan, dan permintaan agar segera pergi muncul karena tidak ingin ada yang terluka. Para preman yang kebingungan tidak tahu apakah yang datang benar-benar pengawal tersembunyi atau bukan. Ancaman dari pemimpin geng muncul untuk menghukum bawahannya jika membuat kesalahan. Kenekatan tetap ditunjukkan. Tangan diulurkan untuk mengajak gadis itu pergi. Keraguan sempat muncul, namun akhirnya keputusan dibuat untuk mengikuti orang asing tersebut, karena penampilan masih lebih baik daripada keempat preman itu. Permintaan maaf dari para preman langsung datang, mengaku sebagai salah paham dan menyatakan akan pergi jika semuanya baik-baik saja. Pertanyaan tentang penampilan sebagai pengawal disampaikan oleh sang gadis ketika mulai menjauh. Poster yang terpampang di tiang memperlihatkan wajah seseorang yang ternyata adalah penjual ponsel, bukan pengawal pribadi. Di saat yang sama, pertanyaan dari Nona Yu tentang siapa penyelamatnya dan bagaimana mengetahui namanya dijawab dengan ajakan untuk segera pergi dari tempat itu. Teriakan kesakitan terdengar saat pukulan kuat dari belakang menghantam tubuh. Pimpinan geng menekan tubuh ke tanah dengan sepatu bot dan mencibir bahwa tidak ada kemampuan bela diri, lalu menawarkan pekerjaan sebagai pengawal jika seluruh ponsel berhasil dijual. Tendangan demi tendangan menghantam tubuh yang terbaring. Teriakan untuk bangkit dan melawan menggema. Isak tangis pecah dari Nona Yu, permohonan agar pemukulan dihentikan disampaikan. Penjelasan bahwa pria itu bukan pengawalnya dan bahkan tidak dikenalnya pun diucapkan. Kaki penjahat itu berhasil diraih. Kesadaran akan konsekuensi dari kebohongan mulai terasa, dan penyesalan muncul karena bahkan melindungi seorang gadis pun tak mampu dilakukan. Penjahat itu mendekat, meraih dagu Nona Yu, lalu mengajukan syarat agar Singhe itu dilepaskan jika dirinya bersedia tinggal bersama mereka. Pria dengan wajah penuh luka mencengkeram lengan Nona Yu yang ketakutan, sementara tubuh Li Singhe masih tergeletak di tanah, tertindih oleh sepatu bot. Tiba-tiba, pil emas jatuh dari saku dan menggelinding menjauh. Perhatian segera teralihkan ke arah pil tersebut, sementara jeritan memohon agar pemukulan dihentikan terus terdengar dari Nona Yu.
Ingatan akan khasiat pil emas muncul, dan keputusan dibuat untuk mengambil risiko demi mencegah kekerasan terhadap gadis itu. Pil emas langsung ditelan. Pukulan dari para bandit terus menghujani, tetapi rasa sakit tak lagi terasa. Kekuatan mulai mengalir deras ke seluruh tubuh, dan setiap serangan terasa seperti sentuhan ringan. Perubahan dalam tubuh mulai dirasakan, kekuatan meluap dari dalam. Dorongan kuat untuk melepaskan kekuatan itu muncul, dan tubuh Li Xinghe yang semula terbaring tiba-tiba bangkit dengan cepat lalu menerjang para penyerang. Rasa sakit yang luar biasa terlihat jelas di mata pemimpin geng ketika perutnya dihantam keras. Kekuatan yang didapatkan begitu luar biasa. Satu pukulan saja mampu melempar tubuh besar ke tiang hingga tiang itu patah menjadi dua. Reaksi Nona Yu nyaris tanpa suara, diliputi keterkejutan. Pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pun terlontar. Ketakutan mulai terlihat di wajah para bandit lain saat langkah mendekat semakin dekat. Ancaman untuk menelepon polisi pun terdengar, disertai peringatan agar tidak mendekat. Tatapan tajam dan pertanyaan menantang disampaikan kepada musuh yang mengancam nyawa. Rambut musuh langsung ditarik. Pengakuan kesalahan keluar dari mulut penjahat, memohon agar tidak bertindak gegabah. Setelah para penjahat ditangkap, ucapan terima kasih datang dari Kapten Tim Investigasi Zhang atas keberanian yang ditunjukkan. Kekecewaan muncul saat petugas itu menepis kemungkinan bahwa para penjahat itu adalah pelaku hilangnya para gadis dan langsung pergi. Langkah mendekat dilakukan oleh Nona Yu, yang menyampaikan kekaguman dan harapan agar selalu bisa dilindungi oleh seseorang seperti itu. Keadaan menjadi canggung. Penawaran untuk menjadi pengawal pribadi disampaikan, dan pertanyaan mengenai biaya langsung diajukan. Tawaran untuk mengantar pulang diterima, dan ucapan terima kasih serta permintaan maaf karena tidak mengenali muncul dari bibir Nona Yu. Pertanyaan tentang kebiasaan menutup mulut dengan tangan dijawab dengan pengakuan bahwa bau aneh muncul dari tubuh. Kekagetan muncul karena komentar tersebut, dan tambahan dari Nona Yu bahwa bau itu menyerupai kandang babi membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat sampai di rumah, keinginan untuk melupakan Nona Yu disuarakan, lalu pikiran kembali tertuju pada Wang Wei, dengan harapan bahwa kemarahannya hanyalah sementara. Sebuah pesan masuk. Harapan bahwa itu berasal dari mantan kekasih muncul. Saat ponsel diambil, pengirimnya ternyata adalah Liu Shun. Permintaan dari sahabat untuk melihat sesuatu diungkapkan. Gambar memperlihatkan Wang Wei sedang berada di pangkuan seorang pria. Amarah langsung meledak. Pertanyaan tentang asal-usul foto dilontarkan. Keinginan untuk menyelesaikan urusan lama dengan Wang Wei, yang ternyata adalah teman sekelas, mulai terbentuk. Ajakan untuk tenang dari sahabat tak mampu meredakan emosi. Informasi bahwa Wang Wei dan Zhang Xiaojun akan hadir di reuni sekolah esok hari membuat tekad untuk datang semakin kuat. Keputusan untuk menghadiri pertemuan alumni dibuat, meskipun kesadaran akan bau tak sedap dari tubuh akibat pil emas menjadi masalah besar. Upaya untuk bertanya pada para anggota Heavenly List dilakukan untuk mencari cara menghilangkan bau. Pertanyaan tentang alasan mengonsumsi pil emas dilontarkan oleh Monkey King, yang menganggap bahwa sosok itu sendiri sudah seperti dewa. Komentar lain datang dari Erlang Shen, yang menyebut bahwa tak ada yang membeli pil itu lagi dan menganggap pengeluaran 2.000 poin untuknya sebagai tindakan bodoh. Diskusi berlanjut, menyebut bahwa pembuat pil, Lao Jun, adalah orang sangat kaya. Kesimpulan bahwa kehidupan para dewa ternyata sangat membosankan pun tercetus dari bacaan itu. Pesan baru datang dari anggota lain. Tang San Zan menenangkan bahwa bau tidak sedap akan hilang sendiri dalam beberapa hari karena itu adalah kotoran dari tubuh fana. Penjelasan tambahan bahwa pil penghilang bau juga bisa dibeli disampaikan. Pertanyaan tentang harga pun diajukan. Jawaban bahwa harga pil tersebut sekitar 100.000 poin membuat Rahang ternganga karena tidak memiliki satu pun poin di akun. Pertanyaan tentang cara mendapatkan poin pun muncul. Jawaban bahwa poin kebajikan adalah gaji para dewa dan bahwa senjata sihir bisa dijual menjadi pencerahan. Harapan sempat hilang karena tidak memiliki senjata sihir. Hanya kumpulan ponsel tak berguna. Namun, semangat kembali muncul saat pandangan jatuh ke kotak ponsel. Beberapa unit ponsel baru diambil, dan tekad untuk mencobanya pun muncul. Iklan untuk menjual ponsel dipasang di Heavenly List. Kejutan muncul saat Flower Fairy mengatakan bahwa kebetulan dirinya memiliki pil penghilang bau. Penjelasan muncul bahwa karena saluran antara dunia fana dan dunia dewa sempat tertutup selama beberapa dekade, dirinya belum pernah mengganti ponsel. Jadi, tawaran pertukaran ponsel dengan pil pun disampaikan. Petunjuk tentang tombol pemindaian produk di area belanja aplikasi dijelaskan. Proses pemindaian dilakukan, dan pil bau pun berhasil diperoleh sebagai hasil pertukaran. Pil itu diendus perlahan. Aromanya menyerupai bunga. Keharuman tersebut terasa jauh lebih menyenangkan dibandingkan bau dari eliksir sebelumnya. Pil bau itu langsung dimasukkan ke dalam mulut demi menghilangkan aroma busuk yang menyelimuti tubuh. Sore berikutnya di kota Weinan, di hotel mewah Chaoyang, peristiwa lain mulai berkembang. Seorang pria berambut merah dengan kacamata bertanya kepada Zhang tentang rahasia kesuksesannya. Jawaban yang diberikan menyatakan bahwa jalan menuju kesuksesan hanya bisa ditempuh melalui kesulitan. Sambil memangku Wang Wei, pernyataan bahwa ayahnya memberikan dana sebesar $100 juta untuk memulai usaha disampaikan,
yang kemudian diklaim sebagai hasil dari kerja keras selama ini. Zhang Xiaojun membuka kain penutup untuk memperlihatkan hadiah yang ditujukan untuk menyenangkan semua wanita di acara tersebut. Sambutan gembira dari para wanita pun terdengar. Di depan mereka tersaji set kosmetik terbaru dari merek ternama SB. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Zhang atas kemurahan hatinya. Wang Wei mendorong para wanita agar tidak sungkan menggunakan produk tersebut, karena mereka bisa membelinya lagi dari perusahaan milik mereka. Nona Yu, yang kebetulan melintas, menyampaikan pendapatnya bahwa Li Xinghe jauh lebih baik daripada Zhang, saat para wanita membandingkannya dengan Xiao Jun. Ucapan kasar yang ditujukan pada bintang utama acara mengejutkan semua tamu wanita. Pria berambut merah itu mendekati Nona Yu, mengenalinya sebagai gadis cantik dari masa kuliah, dan mengingat bahwa dulu tidak pernah ada interaksi dengan Li Xinghe. Seorang wanita lainnya membela Zhang, menyatakan bahwa perusahaan tempat Yu bekerja kabarnya akan segera diakuisisi. Langkah kaki Li Xinghe telah mencapai ambang pintu ruangan reuni alumni, bersama seorang pria berambut biru. Ancaman pengunduran diri dilontarkan oleh Nona Yu jika Zhang benar-benar membeli perusahaan itu, yang dibalas harapan agar janji tersebut ditepati. Tatapan penuh luka dan dendam diarahkan pada teman sekelas sekaligus mantan kekasih, Wang Wei, yang berdiri di hadapan. Zhang memperkenalkan Wang Wei sebagai kekasihnya kepada Li Xinghe, yang membuat wanita itu terdiam karena mantan kekasihnya kini tampak sangat tampan. Langkah pertama yang diambil adalah mendekati meja dan menuangkan anggur merah ke dalam gelas. Satu tangan dimasukkan ke saku, sementara anggur merah diminum dalam satu tegukan. Ucapan bernada penghinaan dilontarkan kepada mantan kekasih dan pasangannya. Setelah itu, tatapan tajam penuh kebencian diarahkan pada keduanya, disusul dengan ucapan selamat yang terselip makian. Suara teriakan memenuhi ruangan hotel. Serangan dari Zhang pun terjadi, disertai penghinaan tentang kondisi finansial, tanpa mobil, rumah, atau perusahaan. Zhang Xiaojun terpaku. Matanya membelalak melihat pemandangan yang tak terduga. Semua wanita di ruangan berkerumun mengelilingi Li Xinghe, memberikan pujian dan meminta agar tidak memedulikan Wang Wei. Amarah memuncak karena perhatian tidak lagi tertuju pada dirinya. Perintah diberikan kepada orang kepercayaan, Gou Yun, untuk memberikan pelajaran. Para wanita yang melekat pada tubuh Li Xinghe bertanya produk perawatan kulit apa yang digunakan dan memintanya menjadi penasihat mereka. Senyum malu-malu terpancar di tengah kerumunan wanita yang memujanya, tanpa menyadari bahwa Gou Yun mendekat dari belakang sambil mengayunkan botol anggur. Ekspresi wajah langsung berubah drastis ketika botol itu menghantam kepala, dilayangkan oleh anak buah Zhang yang berambut merah. Ketakutan menyelimuti Nona Yu yang menyaksikan langsung serangan tersebut. Wang Wei menutup wajah dengan tangan, enggan melihat kejadian itu. Kepuasan tergambar di wajah Zhang, yang kini ingin seluruh perhatian tertuju padanya. Seorang teman datang membantu berdiri, menanyakan kondisi setelah serangan. Zhang, sambil menyalakan cerutu, memprovokasi, menawarkan kesempatan untuk melawan balik jika masih memiliki kekuatan. Serangan balasan datang tanpa ragu. Tinju langsung mengarah ke wajah Zhang Xiaojun, sesuai dengan pernyataan bahwa itu memang pantas didapatkannya. Satu pukulan melontarkan tubuh Zhang cukup jauh ke belakang. Kekagetan tergambar jelas di wajah pria berambut biru yang menyaksikan kekuatan temannya. Pertanyaan muncul tentang kapan kekuatan seperti itu diperoleh. Langkah kaki menghampiri Zhang, kerah baju ditarik, dan pernyataan lantang bahwa meskipun tanpa uang, pelajaran tetap bisa diberikan. Tiba-tiba, tamparan keras mendarat di wajah, bukan dari Zhang, tetapi dari seorang gadis. Seruan agar tidak keterlaluan terdengar. Teriakan dari Wang Wei menggemakan bahwa dirinya bukan lagi kekasih Li dan meminta untuk tidak mengganggunya. Ucapan tersebut justru menyulut amarah Li yang lebih besar. Gigi digertakkan, lalu pukulan diarahkan ke wajah Wang Wei. Setelah itu, Li berbalik dan kepalan tangan dikencangkan, disertai deklarasi bahwa mulai hari ini, segala sesuatu akan dijalani masing-masing. Keesokan paginya, di kamar mandi, luka-luka dari peristiwa sebelumnya telah sepenuhnya sembuh. Dugaan bahwa penyembuhan berasal dari pil pun muncul. Tatapan waspada mengiringi saat menyiramkan air ke tubuh. Sensasi aneh terasa. Kebingungan muncul karena udara terasa dingin, padahal sedang mandi air panas di hari terpanas. Tatapan tajam menghantam dari suatu arah. Ketakutan menyergap seketika. Dari sudut mata, sosok gadis berlidah panjang mendekat. Jeritan menggema, langkah kaki berlari keluar kamar mandi. Sosok hantu perempuan mengejar dari belakang. Langkah langsung menuju meja tempat ponsel diletakkan. Tatapan hantu perempuan tertuju ke arahnya. Ponsel ditunjukkan, disertai ancaman agar menjauh, atau para dewa yang terhubung melalui aplikasi akan segera dipanggil. Tatapan terkejut muncul dari sosok hantu saat melihat layar ponsel. Pertanyaan apakah benar bisa melihat sosoknya pun terlontar. Tubuh hantu itu mendekat. Jawaban gemetar menyatakan bahwa setiap orang normal pasti bisa melihat hantu. Serangan dari sosok hantu menyadarkan bahwa kedatangan terjadi karena aroma tubuh. Ponsel segera diambil, tujuan utama mencari cara untuk mengusir makhluk itu. Pesan segera dikirim kepada Flower Fairy, yang tengah senang dengan ponsel barunya, sambil mengungkapkan keheranan bahwa para dewa pun senang bermain-main seperti itu.
Flower Fairy mengirimkan sebuah video. Tanggapan yang diberikan menyatakan bahwa pembicaraan serius lebih diutamakan dibanding menonton video tersebut. Saat arwah gentayangan masih terus mengikuti, pesan dikirimkan bahwa tidak sedang dalam suasana hati untuk mengagumi sang dewi, meskipun kecantikannya tiada tara. Ketika akhirnya video itu diputar, seruan kekaguman terdengar bahwa Flower Fairy sungguh cantik, bahkan Nona Yu pun tak sebanding. Pipi Flower Fairy memerah karena malu, lalu pertanyaan dilontarkan apakah benar dirinya cantik. Sorotan mata berubah menjadi bentuk hati. Kekaguman terhadap kecantikan sang dewi kembali diungkapkan. Topik pembicaraan kemudian kembali pada permasalahan sebelumnya. Pertanyaan diajukan mengenai cara mengusir arwah menyebalkan itu. Jawaban yang diberikan menyebutkan nama Zhang Tiani, pencipta buku petunjuk kekuatan spiritual yang sangat mahal, namun dapat membantu. Saran disampaikan untuk meminta bantuan Monkey King, meski diperlukan sedikit pengorbanan. Monkey King adalah dewa yang menyewakan teknologi bagi yang membutuhkan dan tidak menganggapnya sebagai pencurian. Pertanyaan diajukan kepada Flower Fairy tentang komposisi pil aroma. Kebingungan muncul atas alasan mengapa informasi itu dibutuhkan. Saran diberikan agar tidak menggunakan bunga kuning dalam pembuatan pil, karena bisa menurunkan efektivitasnya, namun membantu mengusir arwah. Penawaran disampaikan, bahan pembuat pil akan diberikan dengan imbalan 10% dari hasil penjualan ponsel di alam baka. Monkey King segera menulis pesan, menyatakan bahwa informasi bahwa Li Xinghe sedang mencarinya telah sampai padanya. Tawaran untuk menukarkan ponsel baru dengan buku petunjuk pun diterima dengan gembira. Setelah menerima salinan bahan-bahan obat, muncul kebingungan mengenai cara mengekstraknya dari ponsel. Seketika, serangkaian ramuan, batu, dan bahan lainnya muncul di atas meja. Keinginan muncul untuk meracik belasan pil, meraup kekayaan, dan membuat perusahaan Jen bangkrut demi membantu Nona Yu. 2 jam kemudian, pesan dari Monkey King menyatakan bahwa pihak manajemen sudah tiba dan bertanya tentang ponsel. Ponsel baru segera dibawa ke pemindai untuk dipindahkan ke dunia para dewa dan diberikan sebagai imbalan untuk mendapatkan buku. Setelah menerima buku petunjuk kekuatan spiritual, muncul pertanyaan dalam aplikasi apakah ingin langsung menggunakannya. Tanggapan, ya, segera diberikan. Tubuh seakan tersambar kejutan listrik luar biasa saat menyetujuinya. Mulut terbuka karena terkejut. Rasa sakit begitu hebat hingga tubuh Li jatuh dari sofa dan tergeletak di lantai. Aliran listrik yang kuat terus menyerang kepalanya. Kesadaran kembali dalam ruang yang sangat berbeda. Cahaya biru menyelimuti segala arah dan awan dengan tulisan melayang di atas kepala. Awan bertuliskan, tidak, dipilih. Kebingungan melanda karena arti tulisan-tulisan itu tidak dipahami. Setelah dipilih, awan berubah menjadi energi sihir. Tangan disilangkan di depan tubuh untuk perlindungan. Saat awan menghilang, kaki terbuka lebar agar tetap seimbang. Lantai di bawah berubah menjadi pusaran sihir. Kesadaran kembali ke dunia nyata. Mata terbuka tiba-tiba, dipenuhi ketakutan, dan teriakan keras terdengar. Kepala dipegang erat karena sakit, tanpa mengerti mengapa tubuh terasa begitu lemah setelah tidur. Tatapan diarahkan ke layar ponsel. Tampilan menyatakan bahwa tingkat pertama dari pelatihan dalam buku telah selesai. Perasaan dalam tubuh benar-benar berbeda. Arwah yang menakutkan pun sudah lari meninggalkan apartemen. Keesokan harinya, langkah kaki mengarah ke gedung tempat Nona Yu, teman kuliah, bekerja. Tatapan diarahkan ke atas gedung. Panggilan dikirimkan, menyatakan bahwa sudah tiba di pintu masuk kantor. Sementara itu, di kantor direktur, keluhan disampaikan tentang Tuan Zhang yang menjanjikan 40% saham perusahaan. Zhang berkata bahwa perusahaan Tuan He sudah diambang kebangkrutan, dan situasi itu tidak bisa dibiarkan. Ketukan terdengar di pintu. Sang sekretaris menyampaikan bahwa manajer produk, Yuan Qiu, membawa urusan penting. Teriakan dari direktur terdengar, menyuruh sekretaris menunggu karena sedang berbicara serius dengan Zhang. Namun, tanpa menghiraukan, Yu masuk ke dalam dan memperkenalkan Li Xinghe, yang membawa produk efektif untuk menyelamatkan perusahaan. Kejutan terlihat ketika Zhang Xiaojun berdiri dari kursinya dan menyebut bahwa itu adalah Li Xinghe, teman sekelasnya. Ucapan merendahkan dilontarkan, menyatakan bahwa toko ponsel miliknya telah tutup, dan tawaran mengejek diberikan untuk memberi makan dan berinvestasi jika mau memohon. Jawaban tenang diberikan bahwa toko ponsel masih berjalan baik, hanya saja pelanggannya telah berubah. Penjelasan ditujukan kepada Direktur He bahwa formula produk dibuat oleh seorang ahli dan tidak akan mengecewakan. Namun Zhang tetap mengejek sebagai penjual ponsel. Kemarahan Tuan He memuncak. Teriakan terdengar, mengusir mereka berdua dari kantornya. Langkah kaki meninggalkan ruangan. Keyakinan tetap disampaikan bahwa produk tersebut akan berhasil, dan perusahaan lain akan membelinya. Ucapan perpisahan diiringi lambaian tangan dan senyum ramah dari Yuan Qiu. Di malam hari, saat berjalan di jalan, pikiran muncul bahwa Tuan He sungguh bodoh karena tidak melihat potensi keuntungan dari produk tersebut. Langkah terhenti. Kejutan muncul saat Flower Fairy tiba-tiba menulis pesan. Isi pesan menyatakan bahwa 7 peri tertarik pada ponsel miliknya dan bertanya apakah bisa menjualnya kepada mereka. Daya tarik kecantikan sang peri memikat perhatian.
Jaminan diberikan agar tidak khawatir dan bahwa bunga pinjaman yang dijanjikan tidak akan dilupakan. Xing He mengalihkan pandangan dari ponselnya dan terkejut ketika tiba-tiba seorang pria tua, yang sedang berjalan di dekatnya, roboh di atas aspal. Li Xing He melihat bahwa orang tua itu jatuh dan mulai khawatir. Keputusan diambil untuk segera mendekat dan membantu. Li Xing He berlari menghampiri sang kakek dan membantunya bangkit. Orang tua itu tampak jelas dalam kondisi tidak sehat, dan pertanyaan tentang keadaannya pun dilontarkan. Seorang wanita yang lewat menasehati agar tidak menyentuh orang tua tersebut. Li melihat ada awan aneh di atas kepala kakek tua itu. Nasihat tersebut diabaikan. Kakek didudukkan di bangku dan pertanyaan dilontarkan mengenai perasaannya. Orang tua itu meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Pertanyaan diajukan apakah saat tidur pernah mendengar suara, atau keluarganya sedang terkena nasib buruk karena terlihat awan di atas kepalanya. Seluruh dugaan terbukti benar. Awan di atas kepala kakek semakin membesar dan pertanyaan dilontarkan mengenai bagaimana bisa mengetahui semua itu. Pengakuan disampaikan bahwa perusahaan milik anaknya sedang dalam masalah dan tidak tahu siapa penyebabnya. Bahkan para ahli Feng Shui pun tidak bisa memberikan jawaban. Melihat secercah harapan, janji diberikan bahwa akan ada imbalan uang jika Li bisa membantu menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Jawaban yang diberikan menyatakan bahwa membantu sesama adalah kewajiban, dan tawaran untuk mengantar pulang diberikan sambil menyatakan bahwa urusan uang bisa dibicarakan nanti. Dalam hati, tawa kecil muncul. Kebahagiaan terasa karena kakek yang akan dibantu berjanji memberi hadiah. Setelah sampai di rumah, suara bentakan terdengar dari anak lelaki yang menanyakan kenapa ayahnya keluar sendirian lagi. Ternyata anak tersebut adalah Tuan He, dan keduanya terkejut saat bertemu. Pertanyaan dari kakek dilontarkan kepada anaknya apakah ia mengenal dewa kecil itu. Ekspresi bingung muncul karena tidak paham kenapa disebut seperti itu. Permintaan diajukan kepada kakek untuk melihat-lihat rumah dan izin diberikan sepenuhnya kepada dewa kecil untuk melakukan apapun yang diinginkan. Kecurigaan muncul ketika Li Xing He melihat sesuatu yang aneh. Sebuah roh jahat berada di belakang Li Xing He. Ketakutan tidak terlihat, namun pertanyaan diberikan apakah benar-benar berpikir bisa bersembunyi di tempat ini. Permintaan kepada kekuatan langit dan bumi dilontarkan untuk menghancurkan kejahatan. Kekuatan diaktifkan dan serangan terhadap roh dimulai. Roh jahat mengamuk sebagai balasan. Ukurannya membesar dan raungan keluar dari mulut raksasanya. Gerakannya berputar seperti angin topan di sekitar tubuh Li, menyebabkan rasa sakit luar biasa yang membuat gigi terkatup rapat. Roh tersebut kembali memasuki tubuh kakek, dan ketakutan tergambar di wajahnya saat menanyakan apa yang terjadi. Makhluk jahat mengambil alih tubuh dan pikiran kakek. Teriakan dilontarkan kepada Li Xing He, menyuruh pendeta Taois terkutuk untuk tidak ikut campur. Tuan He berlari mendekat dan bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Namun orang tua yang kini memiliki cakar memukul anaknya dan menyuruhnya pergi. Li menyadari bahwa kakek kerasukan dan mencoba menenangkannya, memohon agar tidak menyakiti orang. Roh jahat menuding Tuan He dan memerintahkan Li Xing He untuk bertanya bagaimana caranya menghabisi gadis muda itu. Tubuh Tuan He bergetar karena ketakutan. Dugaan muncul bahwa roh itu merujuk pada seorang gadis bernama Kuo Wei Wei. Jeritan terdengar dari roh gadis yang dihabisi, menyatakan bahwa 6 bulan lalu, saat mabuk dan mengemudi, Tuan He telah merenggut nyawanya dan lolos dari hukuman. Pembelaan disampaikan bahwa Kuo Wei Wei menyeberang saat lampu merah dan insiden tersebut membawa banyak kesialan pada keluarga. Namun roh jahat tak kunjung tenang. Teriakan kebencian terdengar, mengutuk Hijian dan semua anggota keluarganya agar binasa. Li Xing He berdiri membela Hijian, tetapi roh mengeluarkan energi kegelapan, mengutuk pendeta terkutuk itu agar mati juga. Arwah penasaran Kuo Wei Wei meledak-ledak. Tubuhnya melayang ke udara dan melepaskan semburan energi kegelapan yang sangat kuat, ingin menghabisi semua orang. Kesadaran muncul bahwa dendam dalam jiwa gadis yang mati itu sungguh berat. Tubuh dijatuhkan ke tanah dan panggilan ditujukan kepada harta suci agar mendengar permohonan pertolongan. Beberapa kartu suci berwarna emas dilepaskan untuk menaklukkan roh jahat yang sedang mengamuk. Perintah kepada para dewa dikumandangkan agar mengenali jiwa dan menyegel roh tersebut. Serangan diarahkan kepada roh Kuo Wei Wei yang ketakutan dan mencoba melarikan diri. Roh gelap yang meledak keluar dari tubuh kakek ditangkap dan berusaha dikalahkan dengan kekuatan suci. Kejutan muncul saat hanya kepala gadis itu yang termaterialisasi, dan Kuo Wei Wei menjerit meminta agar pendeta terkutuk melepaskannya. Ketika roh berhasil dikalahkan, kakek tidur dengan tenang. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Tuan He atas bantuan yang diberikan. Kepala Kuo Wei Wei masih melawan. Penolakan untuk pergi dan rasa rindu terhadap Tuan He diungkapkan. Janji diucapkan bahwa doa akan selalu diberikan setiap tahun dan keluarganya akan dirawat. Setelah pergi, ketidakpuasan muncul karena kakek yang telah berjanji memberikan hadiah tidak menepatinya. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mendengar teriakan dari para gadis di toko Li Xing He. Salah satu dari mereka menyuruh yang lain keluar. Pertengkaran terjadi antara dua roh perempuan, dan yang pertama memerintahkan Kuo Wei Wei untuk pergi karena dirinya yang datang lebih dulu ke rumah sang guru. Kepala gadis dimasukkan ke dalam topi baseball untuk mengusir pesaing dari rumah sang pahlawan. Pertengkaran terus berlangsung.
Roh biru terus memprovokasi agar Kuo Weiwei pergi dan menantangnya bertarung. Kesadaran muncul bahwa roh-roh perempuan ini lebih menyusahkan daripada perempuan biasa. Sambil mendengarkan makian roh, keluhan dilontarkan oleh Kuo Weiwei tentang roh kedua. Pernyataan disampaikan kepada sang pemilik rumah bahwa kedatangan pertamanya harus dihormati dan gadis itu harus menuruti kehendaknya. Kesabaran habis. Tangan dibanting keras ke meja, perintah keras diteriakkan agar kedua roh gadis itu diam. Tubuh bangkit dengan kemarahan. Kedua roh ketakutan dan melompat ke sisi yang berlawanan. Li Xinghe berusaha menjaga jarak dari mereka dengan kekuatan energinya. Li Xinghe menyadari bahwa kekuatan spiritualnya lemah dan hanya bisa menahan serangan mereka untuk sementara waktu. Maka, sesuatu harus segera dilakukan sebelum mereka menyeretnya menuju kematian. Permohonan bantuan disampaikan kepada Heavenly List, disertai janji akan memberikan ponsel pintar sebagai imbalan bagi siapa saja yang bisa memberitahukan cara mengatasi para hantu tersebut. Zhang Tiani merespons permintaan bantuan itu dan bertanya apakah yang dimaksud adalah ponsel seperti milik Flower Fairy. Pernyataan disampaikan bahwa makhluk abadi bisa memberikan paket perlindungan, namun menginginkan ponsel itu segera, dan Li Xinghe menyetujuinya. Ponsel dipindai untuk diserahkan kepada Zhang Tiani, sambil berpikir bahwa makhluk abadi itu belum mengetahui bahwa ia memiliki banyak ponsel pintar. Sebagai balasan, Zhang Tiani mengirimkan formasi kontemplasi Lima Yin, dan tombol segera ditekan untuk mengaktifkannya. Ruang sihir berbentuk pentagon langsung mengelilingi dua hantu perempuan. Teriakan ketidakpuasan terdengar, mempertanyakan apa yang terjadi. Upaya melarikan diri dilakukan, wajah mereka terbentur dinding transparan, namun penghalang itu tetap tak bisa ditembus. Merasa puas atas hasil kerjanya, Li Xinghe tertidur sambil menguap keras. Keesokan paginya, keterkejutan muncul saat bertemu dengan Tuan He di depan pintu. Pertanyaan diajukan mengenai keperluan karena datang sangat pagi. Jawaban diberikan bahwa kunjungan tersebut untuk mengucapkan terima kasih, bahkan disertai undangan bergabung dengan perusahaan. Namun tanggapan yang diberikan adalah bahwa pengetahuan tentang kosmetik tidak dimiliki. Kening berkerut karena merasa Zian adalah orang munafik, kemarin mengusirnya dari kantor, kini malah mengundangnya. Pria berkacamata itu meletakkan tangan di dada, menundukkan kepala, dan menyampaikan permintaan maaf. Keyakinan disampaikan bahwa Li Xinghe dapat dipercaya, berdasar pada kejadian malam sebelumnya. Keterkejutan dirasakan oleh Zian ketika hanya senyuman yang diterima, disertai permintaan agar tidak mengingat masa lalu dan ajakan untuk segera melanjutkan. Di kantor, Zhang berteriak keras menentang kepercayaan Tuan He kepada Li, dan Li Xinghe menyerahkan resep produk agar bisa dibuatkan sampel. Senyuman sinis terlihat, dan permintaan kepada Tuan Xiang agar tidak tersinggung diiringi pernyataan bahwa minat terhadap resep hanya karena rasa penasaran. Tuan Zhang Xiaojun dengan marah merebut kertas dari tangan Hizian yang berisi resep produk misterius itu. Pandangan tajam diarahkan ke catatan tersebut dan tawa sombong muncul saat mengetahui bahwa resep itu milik Li Xinghe. Kertas itu dilempar ke lantai, dihina bahwa bahkan kertas toilet lebih baik darinya. Tanggapan tegas disampaikan bahwa resep tersebut bernilai ratusan juta dolar dan tidak bisa dibuang sembarangan. Tuan Zhang berdiri dan menyatakan bersedia memberikan 1 juta jika resep tersebut berhasil. Tawaran pertaruhan pun diajukan. Jika resep tidak berhasil, maka Li Xinghe harus berlutut, meminta maaf, dan meninggalkan kota. Sebagai balasan, permintaan diajukan agar Zhang bersedia berlari telanjang di jalanan jika resep itu berhasil. Rasa percaya diri Tuan Zhang membuatnya menyetujui syarat itu dan menyatakan tidak takut pada pemuda itu. Senyum licik muncul. Persetujuan diberikan atas tantangan dari Tuan Zian, penuh keyakinan terhadap efektivitas resep tersebut. 4 jam kemudian, Zhang mengingatkan Li Xinghe akan perjanjian itu dan menyarankan agar mulai melatih diri meminta maaf. Zhang dan Tuan He tampak bersemangat, sementara Li Xinghe tetap tenang ketika terdengar ketukan di pintu kantor. Nona Yu masuk sambil membawa sebuah kotak kecil dan mengatakan bahwa sampel produk sudah jadi. Tuan Hishian melihat sampel tersebut dan berkata bahwa produk itu tidak tampak seperti kosmetik. Penjelasan diberikan bahwa efeknya bisa terlihat setelah sekali pemakaian. Bila bubuk ginseng direbus dengan air, maka hasilnya akan muncul. Namun, Zhang memperingatkan agar tidak terlalu senang dulu. Saran diberikan agar tetap berada di kantor karena cuaca di luar dingin. Nona Yu menawarkan diri menjadi subjek uji coba, tetapi Li mengatakan bahwa gadis itu sudah cantik dan tidak perlu kosmetik. Usulan pun diberikan untuk mencoba produk pada petugas kebersihan, dan Nona Yu setuju untuk mencarinya. BBQ menerima tawaran tersebut karena merasa wajahnya sudah jelek dan Yu berjanji bahwa perusahaan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pengolesan krim pun dimulai. Komentar positif muncul karena aroma kosmetik yang menyenangkan, belum pernah merasakan yang serupa. Bahkan Zhang terpukau dengan wangi tersebut. Penjelasan diberikan bahwa aroma itu berasal dari sampel produk kosmetik. Tuan Zhang sulit percaya bahwa sampel milik Li Xinghe bisa benar-benar efektif. Hizian, Li Xinghe, dan Zhang Xiaojun segera keluar dari kantor ketika mendengar teriakan dari luar. BBQ menutupi wajah dengan tangan. Nona Yu memintanya untuk tidak takut dan membuka matanya, tetapi kekhawatiran muncul bahwa mungkin ada yang salah dengan produk tersebut.
Tuan He segera mendekat dan meminta maaf dengan janji akan mengganti seluruh kerugian. Ketika BBQ membuka wajahnya, perubahan drastis terlihat. Kecantikan terpancar dan ucapan terima kasih dilontarkan. Kekaguman tergambar di wajah Tuan He. Nona Yu juga terkejut dan Li Xinghe hanya tersenyum puas dari kejauhan. Sorakan kegembiraan terdengar bahwa perusahaan telah terselamatkan. Qiu terkejut melihat reaksi direktur terhadap perubahan dirinya. Jung Xiaojun gemetar, meyakinkan diri bahwa hasil seperti itu mustahil, tetapi ia sadar bahwa kekalahan telah diterima. Emosi negatif meledak di dalam dirinya hingga menyebabkan Tuan Zhang pingsan karena tak sanggup menahan tekanan. Li Xinghe menggenggam tangan pria itu, memintanya agar tidak pingsan, tetapi menyerahkan uang 1 juta dan melakukan aksi malam hari di jalanan. Tuan Zhang pergi sambil memaki bajingan sialan bernama Li Xinghe, dengan wajah penuh amarah atas kekalahan yang dialaminya. Namun, janji itu ditepati. Beberapa waktu kemudian, Li Xinghe menerima transfer 1 juta ke rekening bank miliknya. Sorakan kemarahan dilontarkan oleh Li Xinghe ketika melihat notifikasi di layar ponsel, namun sorotan matanya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya Tuan Hijian, kegembiraan juga dirasakan oleh Li Xinghe. Lompatan dan tawa pecah di antara mereka, karena kekayaan kini berada di tangan. Tuan Zhang juga menepati bagian kedua dari janjinya. Lelaki itu berlari di jalan pada malam hari hanya mengenakan masker dan celana dalam, sementara polisi mengejarnya. Duduk di toko ponselnya, Li Xinghe merasa bingung dan kebingungan muncul di pikirannya. Pertanyaan muncul mengenai apa yang seharusnya dilakukan dengan uang 1 juta itu. Sebuah ide terlintas untuk membeli lebih banyak ponsel pintar dengan dana dari Tuan Zian. Tamparan keras diberikan ke wajah sendiri, menepis ide tersebut karena 1 juta tidak terlalu besar dan bisa habis dengan cepat. Pertimbangan muncul mengenai apakah sebaiknya mencari selebriti untuk mempromosikan produk baru, karena akan memperoleh setengah dari keuntungan penjualan. Perhatian kembali diarahkan ke layar ponsel saat menerima pesan baru dari Flower Fairy. Informasi disampaikan bahwa 7 dewa lainnya ingin membeli ponsel pintar dan menawarkan 5 juta poin pahala untuk itu. Pertanyaan diajukan kepada Flower Fairy apakah mengenal selebriti dan apakah bisa membantu dalam hal promosi. Sebuah video baru dikirim oleh pria itu, dan saran diberikan agar dipublikasikan di internet agar menjadi viral dan membantu promosi produk. Kejutan terjadi saat ponsel berdering dan terlihat bahwa panggilan berasal dari Liu Shun, teman setia dari masa kuliah. Undangan disampaikan karena hari itu adalah ulang tahunnya, dan rencana dibuat untuk bertemu di bar blues, di mana beberapa gadis juga akan hadir. Saran dikemukakan bahwa tempat seperti itu terlalu biasa, dan lebih baik mereka pergi ke Diamond Bar. Tuduhan gila dilontarkan oleh Liu Shun, karena Diamond Bar merupakan salah satu bar termahal di kota. Namun, tidak ada tanggapan selain keheningan misterius dari Li Xinghe. Malam itu, mereka pergi ke bar mahal tersebut. Di dalam, suasana meriah dengan banyak perempuan menari mengikuti irama musik. Liu Shun bersikap kasar kepada pelayan karena sebotol anggur di sana hampir seharga $700, dan saran diberikan untuk mencari tempat lain karena itu adalah anggur termurah di sana. Lelaki di meja sebelah meminta Liu Shun untuk tidak berpura-pura kaya di depan para gadis. Pria berambut platinum itu mengedipkan mata kepada para wanita yang bersama Liu Shun dan bertanya apakah dirinya benar. 3 gadis itu marah saat mengetahui bahwa Liu Shun tak memiliki uang dan menuduhnya sebagai pria yang tidak mau membayar untuk wanita. Sementara itu, pria tampan asing mengundang gadis-gadis tersebut untuk duduk di mejanya, memperkenalkan diri sebagai Chao Heng, pemilik beberapa toko kosmetik di kota. Liun mengumpat nama Li Xing, yang masih belum datang, dan para gadis itu memilih untuk berpindah ke Chao Heng. Kekecewaan menyelimuti pemuda berambut biru, duduk sendiri dalam posisi canggung, mengepalkan tangan dengan marah. Kedatangan Li Xinghe disambut dengan tepukan di bahu dan pertanyaan mengenai keberadaan para gadis serta kemana mereka pergi. Ketakutan muncul ketika Liu Shun memeluk erat temannya dan menangis keras, menggertakkan gigi sambil menunjuk ke arah para gadis yang kini duduk bersama Chao Heng. Tatapan dingin dan tajam dilemparkan ke arah gadis-gadis itu, dan pertanyaan diajukan apakah kekasihnya telah direbut. Percakapan mereka terputus oleh suara pembawa acara yang mengucapkan selamat kepada meja 66 melalui mikrofon karena memenangkan botol anggur termahal. Seorang gadis yang datang ke Diamond Bar bersama Liu Shun berbalik dengan cepat saat mendengar siapa yang menerima hadiah tersebut. Pelayan mendekati Liu Shun dan Li Xinghe, meminta maaf dan menyerahkan botol anggur mahal. Li Xinghe, marah kepada pelayan, memerintahkan agar gadis tercantik dipanggil untuk menemani mereka dan menyajikan minuman kepada Tuan Lou. Para gadis yang telah meninggalkan Liu Shun menyaksikan dengan ekspresi terkejut dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Seorang gadis cantik duduk di samping Liu Shun yang merasa malu, menyodorkan segelas anggur merah dan mengajaknya minum bersama. Pipi pemuda berambut biru memerah karena malu ketika gadis tercantik di bar mulai menggoda. Tiba-tiba, gadis yang telah membuang Liu Shan datang dan menampar wajah gadis cantik itu, memerintahkannya untuk pergi karena telah mencoba merebut prianya. Li Xinghe mengundang semua gadis itu untuk duduk bersama, bahkan dengan senyum sinis menawarkan tempat di pangkuannya jika kursi tidak cukup. Teman-teman dari gadis yang marah itu menyarankannya untuk duduk bersama Liu Shun, dan dengan wajah merah karena marah, ia menatap tajam ke arah si cantik.
Langkah mendekati Liu Xun diiringi air mata di mata, disertai permintaan maaf yang tulus atas apa yang telah dilakukan. Liu Xun merasa bahagia. Ucapan terima kasih ditujukan dalam hati kepada Li Xinghe, sambil berpikir bahwa tidak menyangka memiliki teman sebaik itu. Ketika malam di bar usai, para gadis diantarkan ke taksi oleh Li Xinghe, dengan pesan bahwa Liu memintanya melakukannya. Pandangan lelah dilemparkan ke belakang, dan pertanyaan diajukan apakah masih ada yang bisa dibantu, saat Cao Heng mendekatinya dari belakang bersama rombongan penjaga. Pengenalan dilakukan bahwa pria yang mulai mengancam itu adalah Cao Heng, disambut dengan senyuman dan permintaan maaf karena sedang sibuk. Rombongan penjaga menjadi marah dan perintah diberikan agar tidak banyak bicara dan mengambil nyawa Li Xinghe. Kepalan tangan dikeraskan saat beberapa pria berbadan besar dalam setelan gelap bersiap menyerang dalam lompatan. Hanya satu pukulan diperlukan oleh Li Xinghe untuk menghalau para pengawal kuat milik Cao Heng. Pemimpin para penjaga dengan panik menelepon polisi, memohon agar petugas segera datang karena mereka sedang dihajar. Namun, panggilan ke polisi tidak membantu, karena beberapa detik kemudian, pukulan keras mendarat tepat di wajah pria berkacamata gelap dari Li Xinghe. Pukulan dari Li Xinghe begitu kuat hingga pria bertubuh besar itu menjatuhkan ponselnya dan kacamata hitamnya pecah. Ketika petugas Sang tiba, pertanyaan diajukan mengenai alasan Li terus terlibat masalah, dan penjelasan diberikan bahwa pertarungan terjadi karena provokasi. Perhatian tertuju pada roh jahat yang melayang di atas kepala petugas, dan pertanyaan diajukan apakah semuanya baik-baik saja di rumah serta apakah dirinya merasa aneh. Pengakuan muncul bahwa kasus hilangnya seorang gadis belum terselesaikan, sehingga dirinya merasa sedikit kesal. Petugas Sang memberi saran agar Li berpikir lebih baik tentang dirinya, karena Cao Heng mungkin akan menggugat dan masalah besar akan menantinya. Petugas keamanan menghubungi Tuan He dan mulai mengeluh tentang Li Xinghe, mengatakan bahwa dia bahkan tidak peduli mereka bekerja untuk perusahaannya. Pertanyaan diajukan oleh Tuan He kepada pengawal itu, karena di kota Weinan tidak seorang pun akan berani menentang orang-orangnya. Keterkejutan terlihat di mata Hizian ketika dilaporkan bahwa nama penyerangnya adalah Li Xinghe, seorang penjual ponsel. Keterpanaan melanda Zhen Xiaotian, seorang petugas keamanan, ketika Tuan He secara resmi memberitahukan bahwa dirinya dipecat. Beberapa waktu kemudian, Tuan He menghubungi Li Xinghe dan meminta maaf karena tidak menjaga bawahannya dengan baik kemarin. Kekhawatiran ditunjukkan dan pertanyaan diajukan apakah ada cedera yang dialami, disertai kabar bahwa Zhen Xiaotian telah dipecat. Jawaban diberikan oleh Li Xinghe bahwa dirinya baik-baik saja, namun tidak berniat membayar biaya pengobatan para penjaga yang dipukuli. Keterkejutan muncul ketika seorang gadis pirang tiba-tiba masuk ke toko ponsel, dan dengan keras melemparkan tasnya ke atas meja. Gadis asing yang menutupi wajah dengan kacamata hitam bertanya, apakah benar orang di depannya adalah Li Xinghe. Setelah meletakkan ponselnya, pengakuan dilakukan bahwa dirinya memang Li Xinghe. Pengenalan dilakukan oleh gadis itu sebagai Tang Xiaoxi dan disampaikan bahwa dirinya mendengar bahwa Li mampu mengusir roh jahat. Ketertarikan langsung muncul dari Li Xinghe, karena penampilan dan postur tubuh gadis itu tidak kalah dari Yuan. Batu kecil dilontarkan dan pertanyaan diajukan bagaimana gadis itu tahu bahwa dirinya bisa melakukan pengusiran roh, karena hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tang Xiaoxi menjawab bahwa Hiye, yang juga merupakan ayah dari Hizian dari Ilan, adalah orang yang memberitahunya. Lambaian tangan dilakukan karena Li tidak ingin terlibat dengan urusan pengusiran, namun pengakuan dari gadis itu muncul bahwa dirinya adalah putri dari Tang Gaoyi, presiden perusahaan besar, dan kakeknya sedang sakit. Janji disampaikan bahwa imbalan besar akan diberikan jika Li Xinghe bisa benar-benar mengusir roh jahat. Perubahan suasana hati terjadi seketika karena yang berdiri di depannya adalah ahli waris dari Tang Group, perusahaan terkenal di Tiongkok. Keterkejutan muncul ketika gadis itu mengatakan bahwa dia siap membayar 10 juta sebagai imbalan atas bantuan, dan setelah prosedur selesai, 10 juta lainnya serta saham perusahaan akan diberikan. Kesepakatan langsung disetujui oleh Li Xinghe. Kebingungan muncul di benak Tang Xiaoxi karena tidak memahami mengapa Li Xinghe begitu antusias. Karena bagi dirinya 10 juta bukanlah jumlah besar. Persiapan dilakukan dengan tergesa-gesa, koper mulai dikemas untuk berangkat. Gadis itu menghentikannya karena tempat yang dituju berada di kota Weinan. Rasa kesal muncul karena Li Xinghe tidak mendengarkan, melainkan tetap sibuk memasukkan pakaian dalam ke koper. Permintaan diajukan oleh Tang Xiaoxi agar Li Xinghe menunjukkan kekuatannya karena dari penampilan luar, tidak terlihat seperti seorang master. Persetujuan diberikan untuk menunjukkan kekuatan, namun peringatan juga disampaikan agar gadis itu tidak menyesal dengan permintaannya. Kejutan dialami ketika gadis itu mulai mendorong dan menyuruh agar tangan kotor itu menjauh darinya. Kebingungan dirasakan oleh Tang Xiaoxi ketika Li Xinghe mulai membuat gerakan aneh untuk memanggil hantu wanita. Kekhawatiran muncul saat energi gelap mulai melayang di sekeliling, dan roh wanita mulai mencoba menakut-nakuti gadis itu. Pertanyaan diajukan kepada Tang Xiaoxi tentang perasaannya, namun dalam ketakutan gadis itu mengira bahwa pendingin ruangan dinyalakan. Ide muncul untuk menunjukkan wujud hantu kepada gadis pirang itu. Teknik cermin psikis digunakan untuk mengaktifkan mata langit, yang bisa melihat roh. Setelah mantra dilantunkan, pandangan diarahkan untuk melihat sekeliling. Peringatan diberikan oleh gadis itu bahwa Li akan menyesal jika berani melakukan sesuatu padanya. Ketika Tang Xiaoxi menoleh,
terlihat kepala hantu Kuo melayang sambil tertawa kecil. Ketakutan menyelimuti gadis itu, dan teriakan muncul untuk mengusir hantu yang mengepungnya dari segala arah. Air mata mulai mengalir ketika hantu wanita kedua mendekat dan menjulurkan lidah panjang, berusaha menakuti. Ketakutan merobek hati Tang Xiaoxi dan perintah diteriakan agar hantu-hantu itu menjauh darinya. Ketakutan juga mulai dirasakan oleh Li Xinghe, lalu teriakan disampaikan agar gadis itu berhati-hati. Pelarian dilakukan oleh Tang Xiaoxi namun kepalanya terbentur keras dan kehilangan kesadaran, ambruk ke lantai dan meninggalkan keheningan di dalam toko. Kemampuan Li Xinghe akhirnya terbukti, dan beberapa waktu kemudian, transfer sebesar 10 juta diterima di kartu miliknya. Tang Xiaoxi yang kini memiliki benjolan di dahinya akibat jatuh, menyarankan agar Li Xinghe mengikutinya karena telah membuktikan kemampuannya. Pergerakan tiba-tiba dilakukan, dan sebutan, mesum, dilontarkan kepada Li ketika dirinya menyarankan agar gadis itu mandi dulu karena air panas sudah tersedia. Kacamata dikenakan kembali oleh gadis itu yang lalu berkata bahwa dirinya akan menunggu di perempatan dengan Ferrari merah dalam waktu 5 menit. Kebingungan menyelimuti Li Xinghe, karena tidak mengerti kesalahannya, padahal hanya berniat menunjukkan kepedulian. Mata melebar ketika notifikasi mengejutkan lainnya muncul di layar ponsel. Keterkejutan juga dirasakan oleh para pejalan kaki yang mendengar teriakan keras dari toko ponsel. Teriakan itu berasal dari Li Xinghe yang penuh kebahagiaan karena menerima dana sebesar 20 juta. Keluhan berat terdengar dari Tang Xiaoxi yang berkata bahwa Li adalah pria pelit dan mesum, serta tidak mengerti mengapa kakeknya bisa merekomendasikan orang seperti itu. Sementara itu, seorang pengusir setan lain, seorang pria berambut terang mengenakan topi, memanggil langit biru, tanah suci, dan matahari yang terang. Tongkat diangkat tinggi-tinggi, lalu permohonan disampaikan kepada kekuatan cahaya agar membantu menghancurkan roh jahat tersebut. Kepala ditengadahkan, mata terpejam, gerakan tangan dilakukan, dan lingkaran sihir di bawah kaki mulai diaktifkan. Kerumunan orang menyaksikan ritual tersebut. Di antara mereka ada Tang Gaoyi, ayah dari Tang Xiaoxi, dan Tang Gaotian, paman kedua dari Tang Xiaoxi. Seorang kerabat tua berkata bahwa dirinya percaya kakek tidak akan sembuh dan lebih baik segera menentukan siapa yang akan mendapatkan apa. Saat bisik-bisik terjadi di belakang para kepala keluarga, Tang Gaoyi menyampaikan kepada adik keduanya bahwa kakek pasti akan mengingat kepeduliannya karena dirinyalah yang mengundang Tao Ziming dari Hong Kong. Tang Gaotian menjawab bahwa selama masih ada harapan menyelamatkan sang ayah, berapapun uang yang dihabiskan bukanlah masalah. Pada saat itu, Tao Ziming memanggil langit dan bumi untuk memperlihatkan roh jahat yang bersemayam di tubuh sang kakek. Tang Gaotian bertanya kepada pengusir roh jahat apakah ia telah selesai dan mengungkapkan harapan bahwa kekuatannya bisa membantu. Ketika Tao Ziming menoleh, rona merah muncul di pipi, dan pupil matanya berubah menjadi bentuk hati karena melihat seorang gadis cantik di depannya. Gadis yang berdiri di sebelah Tang Gaotian dan Tang Gaoyi tersipu, merapikan rambut sambil menatap pemuda itu dengan ekspresi bingung. Perilaku aneh dari Tao Ziming membuat gadis itu ketakutan, apalagi ketika darah mulai mengucur dari hidung seperti air mancur. Tang Gaoyi menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, dan sang pemuda langsung memalingkan wajah agar tidak terlihat bahwa dirinya benar-benar mimisan. Peringatan disampaikan bahwa iblis berada di tempat itu, lalu seruan dilontarkan memanggil hukum surgawi 9 jalan agar mendengar panggilannya. Senyuman muncul ketika Tao Ziming menunjukkan makhluk tersebut kepada keluarga dan menyatakan bahwa itulah iblis yang telah mengganggu mereka. Setelah selesai, Tao melintas di hadapan para kerabat sang kakek, yang semuanya mengucapkan terima kasih dan memanggilnya sebagai dewa dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba, Tang Xiaoxi masuk ke ruangan dengan tergesa, didampingi oleh Li Xinghe, dan teriakan dilakukan untuk menghentikan Tao Ziming. Pengusir setan itu berhenti dan menatap gadis pirang itu dengan waspada. Sang ayah bertanya kemana gadis itu pergi dan siapa pria di sampingnya. Lalu Xiaoxi menjelaskan bahwa pria itu adalah orang yang menyembuhkan sang kakek. Pernyataan diberikan bahwa Master Tao hanyalah seorang aktor ulung yang dikagumi hanya karena beberapa trik dan sulap murahan. Kemarahan menyala dalam diri Tang Gaotian, dan bisikan dari para kerabat menuduhnya mengundang aktor alih-alih guru demi mendapatkan seluruh warisan. Saudara kedua keluarga Tang berteriak, menuntut penjelasan dari Tao Ziming. Permohonan dari Master Tao agar tidak tertipu oleh si bajingan muncul, disertai klaim bahwa semuanya telah melihat bagaimana dirinya menangkap iblis itu dengan tangan sendiri. Kepanikan muncul ketika Li Xinghe berjalan mendekati iblis itu, dan mengambil makhluk tersebut untuk diperiksa. Makhluk kecil yang tampak seperti anjing hitam dengan energi sihir di tubuhnya disentuh. Keputusan diambil untuk menghapus teknik cermin psikis guna mengetahui wujud asli entitas itu. Energi sihir disalurkan ke dalam makhluk itu dan perintah diberikan agar teknik tersebut menghilang, menyebarkan cahaya biru di seluruh ruangan. Ketika ilusi itu lenyap, yang tersisa adalah seekor anjing ramah biasa yang menggonggong dan tersenyum. Tawa muncul dari Li Xinghe, lalu pernyataan dibuat bahwa itu hanyalah anak anjing iblis, serta tuduhan dilontarkan bahwa Master Tao adalah seorang penipu. Langkah diambil mendekati sang penipu, dan sindiran bahwa dugaan sebelumnya adalah Master Tao menggunakan teknik tingkat tinggi, namun ternyata hanya sulap murahan, disampaikan. Peluh mengucur dari wajah Tao Ziming, lalu teriakan bahwa ini keterlaluan dilontarkan.
Janji diberikan bahwa kekuatan sejatinya akan ditunjukkan. Keterkejutan melanda para saudara Tang dan para gadis di sekitar ketika terlihat bahwa Master Tao hanyalah pembohong. Pameran piala dan penghargaan dilakukan oleh Master Tao, sambil berdiri dengan bangga dan mempertanyakan bagaimana bisa dirinya disamakan dengan anak kecil itu. Amarah meluap dari Tao Ziming ketika tidak ada satupun yang mengaguminya. Para gadis malah berkumpul mengelilingi Li Xinghe, memanggilnya tampan. Pertanyaan diajukan mengapa Elder Tang bisa sakit jika tidak ada hantu di tempat itu. Senyuman sinis muncul di wajah Master Tao, yang meyakini bahwa Li Xinghe tidak akan bisa keluar dari situasi tersebut dan tidak akan dibiarkan berbohong. Jari telunjuk diangkat dan pernyataan dibuat bahwa semuanya sederhana. Sang kakek sakit karena usia tua. Rahang Tao Ziming ternganga karena terkejut. Teriakan, kutukan, dan rasa tidak percaya muncul karena anak muda itu berani mengatakan hal tersebut. Ketakutan melanda Tang Xiaoxi, lalu pertanyaan dilontarkan apakah semua yang dikatakan tadi benar adanya. Sumpah diucapkan oleh Li Xinghe atas segalanya dan dinyatakan bahwa dirinya sangat serius serta hanya mengatakan yang sebenarnya. Kerabat berambut biru dari sang kakek kembali menyarankan agar waktu tidak dibuang dan seluruh harta segera dibagi. Kerabat lain menuntut agar sang kakek segera ditemukan dan dibawa ke tempat itu. Dugaan bahwa sang kakek mungkin sudah meninggal muncul, namun seruan dari ayah Tang Xiaoxi menggelegar, meminta semua orang tenang dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar tidak peduli pada sang kakek karena telah siap memakamkan dan membagi hartanya. Seorang anggota keluarga menyarankan agar tidak menipu diri sendiri karena pihak rumah sakit menyatakan bahwa sang kakek hanya punya waktu 2 hari untuk hidup. Langkah maju dilakukan oleh Tang Gaotian, lalu pengakuan dibuat bahwa undangan terhadap Master Tao hanyalah pertunjukan dan bentuk balas dendam karena sang ayah lebih mempercayai saudaranya. Tawa jahat terdengar, lalu pengumuman dilakukan bahwa sang kakek telah berjanji akan memberikan seluruh wilayah di Hong Kong sebagai imbalan atas undangan terhadap Tao Ziming. Raut wajah Tao Ziming tenggelam dalam kehancuran karena menyadari bahwa dirinya hanyalah alat, boneka di tangan Tang Gaotian. Tang Xiaoxi berteriak kepada para kerabatnya, menanyakan di mana hati nurani mereka dan apakah benar mereka tidak peduli pada kakeknya serta hanya memikirkan bagaimana mendapatkan bagian warisan. Teriakan dilontarkan oleh Li Xinghe, memohon agar gadis itu tidak gegabah. Tetapi Tang Xiaoxi meminta untuk tidak diganggu karena hal itu bukan urusan Li Xinghe. Tatapan diarahkan ke pemuda itu ketika Li Xinghe mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan tidak bisa menyelamatkan sang kakek. Tang Xiaoxi menatap Li Xinghe penuh harap, air mata mengalir di pipinya, dan pertanyaan diajukan apakah dia benar-benar bisa menyelamatkan sang kakek. Jawaban diberikan bahwa hal itu bukan masalah besar, terlebih karena Tang Xiaoxi sudah membayar 10 juta. Master Tao bertanya apakah Li akan melawan hukum alam, dan penegasan muncul bahwa memang itulah yang akan dilakukan. Ketakutan melanda Li Xinghe ketika 2 roh muncul di belakangnya, 1 pria dan 1 gadis membawa sabit. Teriakan dikumandangkan bahwa hitam dan putih telah tiba dan mereka harus segera bertindak. Roh-roh tersebut adalah entitas yang mencabut jiwa manusia setelah kematian. Sementara itu, sang kakek yang sekarat terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang tampak lelah. Roh hitam dan putih melayang di udara di atas tubuh sang kakek. Sang adik berbagi kecurigaan kepada kakaknya bahwa pemuda itu bisa melihat mereka. Ketakutan menyelimuti putih ketika Li Xinghe menerobos masuk ke tenda rumah sakit dengan raungan, ingin segera menyelamatkan sang kakek. Lambaian tangan dilakukan oleh Li Xinghe sambil berteriak dengan wajah ketakutan, memohon agar roh kematian berhenti. Pertanyaan diajukan oleh hitam bagaimana pemuda itu berani mengganggu mereka, dan tawa terdengar dari putih karena tebakan bahwa Li bisa melihat mereka terbukti benar. Pengamatan dilakukan bahwa tidak ada bekas energi roh di tubuh pemuda itu dan dia tidak tampak seperti hantu. Master Tao mengatakan kepada pemuda itu agar menghentikan pertunjukannya karena dirinya tidak melihat hitam dan putih di sana, dan dia akan menaklukkan Yan Wong, penguasa alam kematian, untuk menyembuhkan sang kakek. Kemarahan muncul dari hitam dan putih terhadap Master Tao. Seruan keras muncul mempertanyakan kesombongannya dan keberanian menghina Master Yan Wong. Tao mengira bahwa Li Xinghe menyerangnya dan melanggar etika pertarungan, namun kenyataannya hitam dan putih mulai memukulinya di kepala. Penjelasan diberikan oleh Li Xinghe bahwa pemuda itu sedang dipukul oleh hitam dan putih. Permintaan bantuan kemudian datang dari Master Tao, yang menyatakan bahwa dirinya akan menyembah Li jika dibantu. Roh-roh kematian yang marah tidak berhenti memukul, dan hantaman keras membuat Master Tao terjatuh ke lantai. Setelah mengurus Tao Ziming, perhatian diarahkan ke tubuh sang kakek. Roh sang kakek telah keluar dari tubuhnya. Ketakutan menyelimuti Li Xinghe ketika melihat sang kakek hampir meninggal. Kegembiraan muncul pada putih karena merasa tugasnya hampir selesai, dan permintaan diajukan agar Li Xinghe tidak menghalangi, melainkan bekerja sama. Kejutan muncul pada saat melihat bahwa Li Xinghe menolak bekerja sama, dan malah menuntut agar roh itu tidak menyentuh kakeknya. Tang Xiaoxi berlari masuk dan bertanya apa yang dilakukan oleh Li Xinghe di sana. Pertanyaan mendadak itu membuat Li Xinghe terdiam. Pertanyaan diajukan tentang siapa yang sedang diajak bicara, dan paman Tang Xiaoxi menduga bahwa Li Xinghe sedang mencoba menipu mereka. Tanpa menoleh, permintaan dilontarkan oleh Li Xinghe agar Nona Tang keluar dari ruangan itu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Tang Xiai dan yang lainnya keluar dari ruangan. Pintu tertutup keras di belakang mereka,
dan Paman Tang tidak mengerti mengapa mereka harus mendengarkan orang asing. Tuduhan muncul dari semua kerabat bahwa Tang Xiaoxi ingin mengambil seluruh harta sang kakek untuk dirinya sendiri, dan jika sang kakek meninggal, maka dia yang harus disalahkan. Isak tangis meledak dari sang gadis yang tidak mengerti mengapa keluarga yang dulunya begitu erat kini berubah seperti ini, padahal niatnya hanya ingin menyelamatkan sang kakek. Kemunculan Tang Gaoyi di lorong membawa perintah agar semua mengikuti instruksi dari Tuan Li Xinghe. Larangan keras disampaikan agar tidak ada yang memasuki ruangan tempat sang kakek terbaring sampai Tuan Li keluar. Di dalam ruangan, dengan gestur hormat, permohonan diajukan oleh Li Xinghe kepada Hitam dan Putih agar melepaskan sang kakek. Penolakan diberikan oleh kedua roh. Hitam bertanya apakah benar-benar tidak ingin hidup lagi, karena telah mengabaikan hukum dunia bawah dan melawan mereka, jiwa sang kakek sudah meninggalkan tubuh. Sebuah roh terang, wujud dari arwah sang kakek, melayang di atas ranjang. Senyuman sinis muncul dari Li Xinghe yang bertanya apakah benar mereka bisa membawa sang kakek karena jiwanya belum sepenuhnya keluar. Penegasan datang dari Hitam bahwa hidup sang kakek telah mencapai akhir, dan bahkan para dewa tidak bisa menolong. Putih menyatakan bahwa tidak akan pernah membiarkan sang kakek lolos dan tidak akan dilepaskan. Namun, rasa takut tidak muncul dari Li Xinghe. Tangan diarahkan ke depan, energi dilepaskan, dan deklarasi dilontarkan bahwa mereka akan dihentikan. Langkah diambil mendekati ranjang, dan tangan diletakkan di pundak roh sang kakek. Keraguan menyelimuti pemuda itu, belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap roh tersebut. Tawa terdengar dari Hitam dan Putih ketika menyaksikan seorang manusia biasa mencoba melawan kehendak langit, dan niat muncul untuk membawa pemuda itu bersama mereka. Kebingungan muncul karena Li Xinghe tidak memohon belas kasihan, malah menulis di daftar surgawi untuk mencari cara mengembalikan jiwa ke tubuh. Pesan muncul dari Monkey King, menyarankan agar roh dipukul dengan tongkat. Flower Fairy menulis bahwa dirinya tidak bisa membantu karena Li memilih melawan kehendak surga. Taan juga tidak memberi nasihat, hanya menulis bahwa tidak ada gunanya berbuat apa-apa dan lebih baik mengikuti aliran nasib. Kemarahan muncul dalam diri Li Xinghe ketika melihat para dewa itu tidak berguna karena tak satu pun bisa memberi saran. Namun, pesan dari Zhang Tiani akhirnya muncul. Nasihat dari dewa itu adalah menggunakan pil kebangkitan. Pertanyaan diajukan oleh Li Xinghe melalui pesan kepada Zhang Tiani mengenai di mana bisa mendapatkan pil tersebut. Dan jawaban diberikan bahwa pil itu dibuat oleh para Taois biasa. Zhang menulis bahwa dirinya memiliki harta yang dibawa dari dunia fana sebelum naik ke dunia abadi. Namun, masalahnya terletak pada harganya. Pertanyaan diajukan oleh pemuda itu mengenai berapa banyak poin kebajikan yang diperlukan untuk membelinya. Dan Zhang menjawab bahwa dirinya bersedia menjual harta itu seharga 500.000 poin, meskipun harga tersebut cukup mahal. Amarah membara dalam diri Li Xinghe karena pil tersebut terlalu mahal. Namun, penegasan disampaikan kepada orang tua itu bahwa tawaran tersebut cukup bagus. Konfirmasi dinyatakan bahwa pil kebangkitan agung memang ingin dibeli, meskipun produk milik Zhang terkenal mahal tetapi berkualitas tinggi. Setelah pembelian dilakukan, pil kebangkitan itu langsung termaterialisasi di tangan Li Xinghe. Sebuah bola oranye yang memancarkan energi. Kepanikan melanda Hitam dan Putih saat melihat pil tersebut. Pertanyaan diajukan oleh gadis itu kepada saudaranya apakah ini adalah pil yang telah hilang selama berabad-abad. Roh kematian itu langsung bersiap menyerang pemuda itu, berteriak bahwa mereka harus menghentikan Li, yang hendak memberikan pil itu kepada sang kakek. Namun, Hitam tidak sempat menghentikan pemuda itu. Li Xinghe memberikan pil kebangkitan kepada kakeknya, dan sang kakek berhasil menelannya. Keterkejutan melanda Hitam dan Putih ketika melihat Li Xinghe tersenyum puas karena berhasil mengalahkan kematian. Tatapan dilemparkan ke arah roh-roh yang ingin mencabut nyawa sang kakek. Lalu permintaan maaf disampaikan kepada kakak dan adik itu. Saat hendak pergi, peringatan diberikan oleh Hitam bahwa kejadian ini akan dilaporkan kepada atasan dan Li Xinghe akan mendapat masalah besar. Master Tao memeluk kaki Li Xinghe, berteriak dan memohon agar diterima sebagai murid karena ingin belajar darinya. Tersedak oleh permintaan itu, Li Xinghe dibuat kesal ketika Tai Ming bertanya apakah tidak merasa bersalah telah menolak murid sebaik dirinya. Dalam kemarahan, tendangan dilayangkan oleh Li Xinghe ke wajah pria itu, memerintahkan agar si mesum menjauhi dirinya. Senyuman muncul di wajah Li ketika melihat Tuan Tang terbangun dan sudah berdiri tegak. Ketika duduk di sofa, pertanyaan muncul dari sang kakek apakah pemuda muda dan menjanjikan seperti dirinya sudah menikah. Rasa canggung muncul, tangan digaruk di belakang kepala, dan jawaban disampaikan bahwa dirinya masih lajang. Kegembiraan muncul di wajah kakek Tang, dan pernyataan bahwa itu sangat baik. Permintaan datang dari Tang Xiaoxi kepada kakeknya agar segera membayar sisa uang kepada Li Xinghe dan berhenti bertanya yang tidak penting. Keterkejutan terjadi ketika ponsel di saku mulai berbunyi dengan suara notifikasi yang keras. Ketakutan muncul pada Li Xinghe saat membaca pesan dari Yu Wangqiu yang sangat mengkhawatirkan. Isi pesan menyatakan bahwa dirinya ditarik dan ditahan di sebuah mobil hitam, merasa sangat ketakutan, dan meminta bantuan dari temannya. Dengan segera, Li Xinghe melompat dari sofa dan berpamitan kepada kakek Tan dan cucunya, mengatakan bahwa harus segera pergi. Langkah cepat menyusul dari Tang Xiaoxi ketika kakeknya menyuruh cucunya untuk ikut bersama Tuan Li. Mobil merah milik sang gadis langsung melesat cepat di jalanan kota.
Pertanyaan diajukan oleh gadis itu kepada Li Xinghe mengenai apakah Wang Qiu benar-benar berarti baginya, hingga terlihat sangat khawatir. Pertanyaan itu dibalas dengan pernyataan bahwa hubungannya dengan Nona Yu tidak jauh berbeda dari hubungannya dengan Tang Xiaoxi. Protes datang dari Tang Shai, menyatakan bahwa dirinya hanya khawatir bahwa Li Xinghe si mesum mata duitan telah menggoda seorang gadis. Saat mobil merah melintasi mobil hitam, pandangan diarahkan keluar jendela oleh Li Xinghe, dan perhatian tertuju penuh pada kendaraan itu. Kilatan petir tampak di mata Li Xinghe saat menyadari siapa yang duduk di dalam mobil hitam misterius itu. Sosok Nona Yu terlihat duduk terikat di kursi penumpang, dan di sampingnya terdapat seorang pria botak bertubuh besar dengan bekas luka di dahinya. Seruan keras keluar dari Li Xinghe, memerintahkan Tang untuk mengejar mobil hitam itu. Gerakan mendadak dilakukan oleh sang gadis hingga nyaris menyebabkan kecelakaan. Teriakan muncul agar berhati-hati karena mobil itu hampir bersentuhan dengan truk besar. Pertanyaan datang dari Tang apakah dia yakin itu mobil yang sama karena dirinya tak sempat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Pengakuan datang dari Li Xinghe bahwa dirinya telah melatih tubuhnya dan semua indikator fisik berada di level tertinggi, termasuk penglihatan. Kekaguman memenuhi hati sang gadis hingga tangannya terangkat dari kemudi, pipinya memerah karena membayangkan pemuda itu, dan teriakan keluar dari Li agar fokus ke jalan. Ketika mobil hitam berhenti di sebuah rumah pribadi, Li Xinghe berhenti tak jauh dan segera turun dari mobil, berlari menuju Yu Wang Qiu. Pintu mobil hitam dibuka sambil berteriak, namun tidak ada seorang pun di dalam, baik Yu Wang Qiu maupun para penculik. Dugaan muncul dari Tang Xiaoxi bahwa Yu mungkin berada di dalam rumah tersebut, dan usulan diberikan oleh Li Xinghe agar sang gadis memeriksa ke dalam. Langkah cepat dilakukan menuju rumah itu dan sang gadis dengan enggan mengikutinya sambil bertanya, apakah tindakan mereka ini bukan dianggap sebagai peretasan. Saat pintu rumah depan dibuka oleh Li Xinghe, teriakan nama sahabatnya langsung dilontarkan. Dalam upaya pencarian, rona merah muncul di wajah Tang Xiaoxi karena tidak menyangka dirinya akan sampai pada titik menemani seorang pemuda mencari kekasihnya. Tangan digandengkan ke lengan Li Xinghe dan langkah pun diikuti dengan patuh. Di dalam rumah, sepatu perempuan dan barang-barang berserakan. Teriakan keras keluar dari gadis pirang itu, menutupi mulutnya karena ketakutan akan sesuatu yang mengejutkannya. Dengan layar ponsel sebagai penerangan, pertanyaan dilontarkan oleh Li Xinghe apakah semuanya baik-baik saja. Sambil menatap lantai dengan pandangan kosong, Tang menyinari lantai dengan ponsel, dan hal yang sama dilakukan oleh Li Xinghe, memperhatikan banyaknya barang milik perempuan yang berserakan. Dugaan muncul dari Tang Xiaoxi bahwa barang-barang ini mungkin terkait dengan kasus hilangnya seorang gadis. Kejutan datang saat layar ponsel diarahkan ke depan dan terlihat sesuatu yang lebih menakutkan. Dalam kegelapan, tidak disadari bahwa mereka telah dikepung oleh sekelompok pria bertubuh kekar dan tinggi mengenakan setelan gelap. Tawa jahat terdengar dari pemimpin kelompok ini yang memerintahkan bawahannya untuk menghabisi pemuda itu dan menangkap gadis tersebut. Tang menyarankan agar Li Xinghe mengalihkan perhatian mereka sementara dirinya lari dan menghubungi kakeknya. Namun, penolakan datang dari pemuda itu yang mengatakan bahwa tidak akan menyeret sang kakek ke dalam masalah sepele seperti ini. Kerumunan pria yang marah atas perintah pemimpin mereka menyerbu Li Xinghe sambil tersenyum licik. Salah satu pria bertubuh besar mengayunkan tongkat dan mencoba memukul bagian belakang kepala Li Xinghe, namun Li Xinghe tetap tenang. Dengan sigap menghindari serangan lain, pukulan dilayangkan ke wajah si penyerang tanpa perlu menoleh. Mengejutkan Tang Xiaoxi, lalu serangan terus berlanjut ke para penyerang lainnya. Satu pukulan ke wajah membuat salah satu gigi penjahat rontok. Beberapa penjahat lainnya langsung ditaklukkan, satu ditendang ke perut, satu lagi dilempar ke samping dengan tinju. Mendarat kembali ke tanah, Li Xinghe menunjukkan ekspresi angkuh setelah menaklukkan seluruh kelompok penjahat. Namun, satu musuh masih tersisa. Pria itu menyeringai jahat dan memuji kehebatan Li Xinghe. Ketegangan muncul ketika suara pria itu terdengar dari belakang. Sosok bersenjata berdiri sambil menodongkan pistol ke kepala Li Xinghe. Dengan tetap tenang, pertanyaan dilontarkan kepada pria bersenjata mengenai keberadaan gadis yang mereka culik. Penjahat itu justru bertanya balik apakah Li Xinghe masih berpikir bisa mengajukan pertanyaan dalam keadaan seperti itu. Ketakutan melanda Tang Xiaoxi yang meminta agar Li Xing tidak mengambil risiko, karena mereka bisa mati di tempat. Kedua tangan diangkat oleh Li Xinghe, lalu penawaran diajukan kepada pria berambut biru panjang untuk membuat kesepakatan, menarik minat penjahat tersebut. Pengakuan muncul bahwa gadis yang mereka tangkap tidak ingin dilepaskan, namun bisa ditukar dengan gadis yang datang bersama Li Xinghe. Pertanyaan muncul dari Tang Xiaoxi apakah benar akan melakukan itu padanya. Namun Li Xinghe hanya tersenyum misterius tanpa menjawab. Ketakutan menyelimuti gadis pirang itu saat Li Xinghe menatap dengan senyum jahat dan gila, memerintahkan agar diam. Tangisan pecah dari sang gadis yang memanggil Li Xinghe sebagai bajingan ketika dirinya dipeluk sambil mendengar permintaan maaf, karena tidak sempat menikmati kebersamaan dengannya. Balasan muncul dari penjahat misterius bahwa dua gadis tidak cukup baginya, jika Li Xinghe memang ingin menyelamatkan hidupnya. Dalam kondisi masih ditodong pistol, pertanyaan dilontarkan oleh Li Xinghe apakah ada syarat lain. Penjahat memuji kemampuan Li, menawarkan nyawa dan kekayaan jika mau bergabung dengan organisasi mereka. Keterkejutan muncul ketika persetujuan diberikan oleh Li Xinghe,
menyatakan bahwa dirinya memang selalu bermimpi bergabung dengan organisasi besar. Sorot mata bersinar penuh semangat, gerakan tangan dilakukan sebagai tanda pengabdian, dan permohonan diajukan untuk melayani pria itu. Pandangan sinis datang dari Tang Xiaoxi yang menganggap perilaku itu menjijikkan. Tawa keras terdengar dari penjahat yang melemparkan kepala ke belakang dan menyebar tangannya ke samping, menyebut bahwa Li Xinghe adalah anak yang cerdas. Pistol diisi ulang dan diarahkan ke arah berbeda, tidak lagi menodong kepala Li Xinghe. Arah pistol berganti ke Tang Xiaoxi yang terlihat ketakutan. Tangan penjahat digenggam oleh Li Xinghe, meminta agar mencoba hal lain. Ketegangan muncul saat pria berambut biru panjang itu menggigil saat pergelangannya digenggam erat. Usaha dilakukan untuk merebut pistol dari tangan penjahat, menyebabkan senjata itu tak sengaja meletus. Tembakan pertama gagal, namun pistol kembali dikuasai dan kali ini peluru menghantam Li. Luka membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Tang Xiaoxi yang ketakutan segera menghampiri Li Xinghe. Penjahat lain berlari masuk ke dalam ruangan, memberitahu pemimpin penjahat bahwa mereka telah ditemukan dan polisi sudah datang. Saat ditanya apa yang harus dilakukan terhadap gadis yang diculik, sang pemimpin menjawab bahwa tidak ada waktu lagi dan mereka harus kabur.